Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul secara virtual pada kesempatan kali ini. Tidak lupa selawat berangkaikan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, antara yang halal dan yang haram, dan antara jalan menuju surga dan jalan menuju neraka. Baiklah, kepada teman-teman yang saya banggakan dan hadirin-hadirin yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai berbakti kepada orang tua, terutama berbakti kepada ibu. Yang saya banggakan, sesungguhnya kita telah mengetahui bahwa tidak ada seorang pun yang begitu besar jasanya kepada kita sebagai anak kecuali orang tua kita, dimana karenanya berbakti kepadanya merupakan suatu keharusan bagi kita. Tidak ada seorang pun anak yang berani durhaka kepada orang tuanya kecuali anak yang berperangai buruk dan kasar. Sebagaimana kita telah mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para rasulnya serta ulama-ulama dari sejak zaman Nabi Adam sampai saat ini telah menekankan betapa pentingnya kita memperhatikan kedua orang tua kita dan juga berbakti kepada kedua orang tua kita. Di mana banyak ayat-ayat dalam Al-Quran dan juga hadis dari Nabi yang menjelaskan betapa pentingnya kita berbakti kepada orang tua, dan menjelaskan juga akibat dari kita durhaka kepada orang tua kita. Saudara sekalian yang saya banggakan, sesungguhnya berbakti kepada orang tua itu merupakan suatu kewajiban bagi kita setiap muslim dan muslimah, di mana Allah telah menjadikan berbakti kepada orang tua merupakan sesuatu yang harus dilakukan, di mana diiringi dengan pengesahan dan penyembahan kepada Allah, di mana firman-Nya berbunyi, "Qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana", di mana artinya adalah, dan Tuhanmu telah memerintahkanmu supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Quran Surah Al-Isra ayat 23. Maka dari itu, kewajiban kita sebagai anak untuk berkata lemah lembut dan baik, memperlakukan mereka sebagai orang tua. Dan janganlah kita sekali-sekali untuk berkata kasar yang nantinya akan menyakiti hati mereka. Mengapa kita harus berbuat baik kepada orang tua kita? Kita ketahui bahwa orang tua merupakan orang yang berjasa bagi kita, di mana ibu yang telah melahirkan kita, ayah dan ibu yang telah memelihara, mendidik kita dengan baik dari kita kecil sampai dewasa ini. Baiklah teman-teman yang saya banggakan, kita semua sudah tahu siapa itu ibu, ya. Beliau merupakan orang yang telah melahirkan kita ke dunia ini. Karena beliau juga, makanya saya dan kalian ada di dunia ini. Karena ibu, kita juga dapat bertumbuh sehingga sampai seperti sekarang ini.
Marilah sejenak kita lihat ke belakang, di mana sebelum kita dilahirkan, ibu kita mengandung kita selama 9 bulan. Walaupun ada yang kurang atau mungkin lebih dari 9 bulan gitu, tetapi pada umumnya 9 bulan ya. Setelah itu ibu mempertaruhkan nyawanya sembari menahan rasa sakit yang begitu luar biasa demi melahirkan kita, dimana kurang lebih 2 tahun juga ya ibu menyusui kita tanpa kenal lelah, tanpa kenal waktu. Siang dijadikan malam, malam dijadikan siang, dimana siang beliau jadikan malam karena semalaman tidak bisa tidur untuk menjaga kita, dimana malam pun dijadikan siang karena beliau terusik dengan suara rengakan kita dan tangisan kita di kala kita waktu kecil. Di masa kita anak-anak, tak jarang harus membuat ibu bingung mencari kita yang bermain keasikan di tempat yang terlampau jauh. Tak jarang juga ibu yang harus menanggung malu karena usil kita kepada anak tetangga atau yang lain. Tidak hanya itu sebenarnya, ibu pun harus menanggung berbagai beban selama kita sekolah gitu kan, dimana seragam kita kotor, ibu yang mencucikan gitu kan, seragam kita hilang, ibu yang mencari, seragam kita sobek, ibu yang menjahitkan gitu kan. Dan ada salah satu ayat yaitu dari surah Al-Isra ayat 23-24 yang berbunyi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhumma akilahuma fala taqul lahuma ufin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Di mana ayat ini berarti, dan Tuhanmu telah memerintahkanmu supaya kamu jangan sekali-sekali menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu memperlakukan ibu bapakmu dengan baik, dengan sebaik-baiknya. Jika seorang di antara kedua orang tua kita atau keduanya sampai berumur lanjut atau sudah tua dalam pemeliharaan kita, maka sekali-sekali jangan kamu mengatakan terhadap keduanya itu kata dan janganlah kamu membentak mereka dengan ucapan yang sangat kasar, tetapi ucapkanlah kepada mereka perkataan-perkataan yang mulia dan lemah lembut. Baiklah teman-teman, sebenarnya bagaimana kita diperintahkan untuk memposisikan antara ayah dan ibu? Apakah kita hanya diperintahkan untuk berbakti pada salah satunya saja? Atau apakah ada yang lebih utama di antara keduanya, kedua orang tua kita? Dimana untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas itu, Rasulullah memberi petunjuk untuk menyikapinya, dimana sabda beliau terekam dalam hadis yang diriwayatkannya oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka. Hadis itu berbunyi seperti ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Ja'a rajulu in Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala Ya Rasulullah, man akhakun nasi bihusni sahabati? Qala ummuka. Summaman?
qala ummuka. Sumaman, qala ummuka. Qala abuka. Di mana dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, seseorang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Dia berkata, wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali? Nabi SAW menjawab, ibumu. Dan orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa lagi ya Muhammad? Nabi Muhammad SAW menjawab lagi, ibumu. Orang tersebut kembali lagi bertanya, kemudian siapa lagi ya Muhammad? Beliau menjawab, ibumu. Kemudian orang itu bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Lalu Nabi Muhammad menjawab, kemudian ayahmu. Nah, hadis di atas menjelaskan kepada kita mengenai lebih berhak atas kasih sayang dan pengabdian kita selaku anak kepada ibu, di mana dalam hadis di atas itu mengatakan bahwa yang paling berhak adalah ibu kita, di mana perbandingannya 3:1, di mana ibu berhak atas pengabdian kita 3 kali lipat dibanding ayah kita. Teman-teman online yang saya banggakan, jika kita melihat begitu besar jasa ibu terhadap kita, sehingga kalaupun kita ingin membalas jasa-jasa itu dengan menggendong ibu mengelilingi Ka'bah 7 kali, itu belum cukup rasanya. Maka cukupkanlah kiranya kita membalas jasa ibu dengan mencukupkan keperluan hidupnya, di mana kita benahi rumahnya, kita lengkapi perabotannya, kita tanggung belanjanya, dan kita perhatikan kesehatannya. Tapi pertanyaannya, mampukah kita melakukannya? Semoga saja iya ya. Tapi jika tidak mampu melakukan semuanya, maka jangan tinggalkan semuanya. Lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk ibu kita. Oleh karena itu, marilah kita bersungguh-sungguh berupaya untuk membahagiakan ibu kita dengan berbuat baik, berbuat yang terbaik kepada ibu kita. Paling tidak mendoakan beliau agar dimudahkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diberkahkan hidupnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dimana janganlah kita sekali-sekali menyakiti beliau, karena kita semua tahu bahwa surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu kita. Maksudnya adalah kita semua tidak akan mungkin masuk surga apabila kita tidak mendapat ridho dari ibu kita. Kita juga harus mewaspadai doa-doa jelek atau kutukan dari ibu kita karena kelakuan kita yang durhaka terhadap mereka. Jadi karena kita tahu bahwa doa ibu itu merupakan doa yang paling mustajab ya, paling bisa dikabulkan oleh Allah. Maka dari itu kita perlakukanlah ibu kita dengan baik, dengan semulia mungkin. Apabila kita berkata dengan ibu kita, katakanlah kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang lemah lembut. Teman-teman yang saya banggakan, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dari ceramah singkat yang saya bawakan ini dapat memotivasi kita menjadi anak yang soleh dan berbakti kepada kedua orang tua kita, terutama kepada ibu kita. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kehilafan atau kesalahan dalam bertutur kata saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.